AI mau saingi kemampuan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagi orang awam, istilah AI sama sekali tidak terbayangkan dalam benak mereka. AI merupakan singkatan dari Artificial Intelligence, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kecerdasan buatan. Teknologi kecerdasan buatan atau sering disebut dengan singkatan AI. Penemuan baru ini digadang-gadangkan bisa membantu manusia berbicara dengan hewan. Sebagaimana kemampuan tersebut yang hanya dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Model bahasa AI atau kecerdasan buatan dapat menjadi ahli dalam kemampuan bicara layaknya manusia. Semenjak penemuan teknologi ini, banyak yang bertanya-tanya apa yang diperlukan AI untuk berbicara dengan hewan. Dua ahli neurobiologi mendiskusikan jawabannya dalam esai baru yang diterbitkan di Current Biology menurut laman Science Alert, Rabu, 29 Agustus 2023. Model bahasa AI atau kecerdasan buatan menjadi ahli dalam kemampuan bicara layaknya manusia. Setelah kesuksesan itu, banyak yang bertanya-tanya apa yang diperlukan AI untuk berbicara dengan hewan. Dua ahli neurobiologi mendiskusikan jawabannya dalam esai baru yang diterbitkan di Current Biology menurut laman Science Alert, Selasa, 22 Agustus 2023. Sebagai penghormatan kepada tes Turing yang memberikan ambang batas kecerdasan manusia dalam mesin Yossi Yovel dan Oded Rechavi dari Universitas Tel Aviv. Israel memperkenalkan apa yang mereka sebut sebagai tantangan Dr. Dolittle. Tantangan ini memerlukan model pemrograman bahasa yang akurat berbasis AI untuk mengatasi 3 kendala utama saat berkomunikasi dengan hewan. Hal ini harus menggunakan sinyal komunikatif hewan itu sendiri. Hewan tidak boleh mempelajari sinyal baru, seperti anjing yang merespon perintah manusia. Itu harus menggunakan sinyal-sinyal dalam berbagai konteks perilaku, tidak hanya selama kawin atau situasi mengancam, seperti para ilmuwan yang memainkan alarm burung untuk memanggil kembali burung. Mereka harus menghasilkan respons terukur pada hewan seolah-olah berkomunikasi dengan sejenis binatang yang mirip dengan dirinya sendiri, bukan mesin. Lebah madu misalnya, yang melakukan tarian wagle untuk berkomunikasi dengan koloni tentang lokasi makanan. Para ilmuwan telah berhasil meretas pengetahuan ini dan telah menciptakan robot lebah yang dapat merekrut lebah lain dengan gerakannya dan mengarahkan mereka ke tempat tertentu. Ini memenuhi tantangan Dr. Dolittle pada poin pertama dan ketiga. Namun, tarian ini hanya berfungsi untuk konteks yang satu ini. Ilmuwan masih belum bisa menanyakan apa yang diinginkan lebah atau bagaimana perasaannya. Selain itu, kita mungkin tidak akan pernah bisa berkomunikasi dengan hewan pada tingkat yang diinginkan oleh banyak pemilik hewan peliharaan atau pecinta hewan. Meskipun suatu saat algoritma dapat memberitahu bahwa kucing peliharaan kita sedang mengekspresikan rasa cinta atau frustrasi, mungkin tidak ada cara untuk menanyakan bagaimana perasaannya. Seperti pendapat filsuf Ludwig Wittgenstein, bahkan jika seekor singa dapat berbicara, ilmuwan tidak dapat memahaminya. Data ini perlu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam algoritma AI jika diminta untuk memecahkan kode tersebut, namun kami bahkan tidak yakin jenis data lain mana yang perlu dicatat. Dalam mewujudkan misinya untuk memahami bahasa binatang, para ilmuwan terus berjuang untuk merancang sebuah perangkat yang dapat memecahkan masalah ini. Sebagai orang yang beriman, kita semakin sadar betapa luasnya ilmu Allah. Sebagai zat yang menciptakan, memberikan ilmu, dan mengatur seluruh alam raya dan isinya. Tentunya Allah mengetahui segala hal yang telah dan akan terjadi di alam raya ini. Semua yang diketahui manusia sudah pasti diketahui lebih dahulu oleh Allah, karena yang menciptakan tentu lebih dahulu dari yang diciptakan. Tetapi tidak sebaliknya, apa yang diketahui Allah belum tentu dapat dipahami atau sekadar diketahui oleh makhluknya. Ketika seseorang membicarakan tentang keluasan ilmu Allah, tak jarang kita mendengar sebuah gambaran bahwa luasnya ilmu Allah itu tidak akan bisa habis meskipun dituliskan dengan tinta yang jumlahnya sebanyak seluruh lautan. Bahkan meski telah didatangkan berulang kali tinta sebanyak lautan itu, tidak akan cukup untuk menuliskan seluruh ilmu Allah. Gambaran tersebut sejatinya merupakan gambaran yang diberikan oleh Allah sendiri.
yang terdokumentasikan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 109. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Surat Al-Kahfi ayat 109. Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa mereka telah mendapatkan ilmu yang sangat banyak dengan sampainya kitab Taurat kepada mereka. Disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Lubab An-Nuqul fi Asbab An-Nuzul. Awalnya ialah ketika orang-orang Yahudi mendengar Al-Quran Surat Al-Isra ayat 85. Yang artinya, sedangkan kalian diberi pengetahuan hanya sedikit. Tatkala mereka mendengar ayat yang menyebutkan bahwa ilmu mereka masih sedikit, salah seorang dari kaum Yahudi menjawab, kami telah mendapatkan ilmu yang sangat banyak, yaitu dengan diberikannya kitab Taurat kepada kami. Dan barang siapa telah diberi kitab Taurat, maka ia telah mendapatkan banyak kebaikan. Setelah itu diturunkanlah surat Al-Kahfi ayat 109 sebagai penegasan bahwa ilmu yang mereka peroleh masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan ilmu yang Allah miliki. Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib memberikan penjelasan bahwa memang benar jika dikatakan dalam kitab Taurat terdapat hikmah yang sangat banyak. Akan tetapi hikmah yang sangat banyak itu pun masih belum sebanding dengan ilmu Allah. Sehingga hikmah di dalamnya seakan hanya setetes dari keseluruhan samudera ilmu yang dimiliki Allah. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan baru bagi kita semua terkait perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu maju. Dulu tidak pernah terbayangkan kalau manusia bisa sampai ke tahap ini. Berkat ilmu pengetahuan yang terus berkembang dengan izin Allah, manusia akan mampu memecahkan satu persatu misteri ciptaan Allah, termasuk memahami bahasa binatang.